Hai, selamat mendengarkan cerita pendek Apa yang terjadi ketika satu atap bersama Abang Tiri, episode 5 karya oleh penulisnya sendiri. Suasana malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya, langit yang gelap, tanpa satu bintang pun yang tampak, seakan mencerminkan ketegangan yang sedang melanda rumah itu. Dimas dan Dira, yang sedari tadi berdiam di kamar masing-masing, tanpa sengaja bertemu di lorong sempit rumah. Mereka saling berpandangan, mata mereka bertemu dalam diam, namun tatapan itu menyimpan segudang perasaan yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Mereka tahu, apa yang mereka rasakan satu sama lain bukanlah sesuatu yang biasa. Hubungan mereka sudah lebih dari sekadar abang-adik, namun, perasaan itu harus dikubur dalam-dalam, sebab mereka tahu, jika orang lain mengetahuinya, segalanya akan berakhir buruk. Pada malam itu, keadaan menjadi lebih rumit. Sang ibu, yang kebetulan melewati lorong dekat kamar mereka, mendengar suara tawa lembut yang terdengar berbeda dari biasanya. Dengan rasa curiga yang menghinggapi, ia memutuskan untuk mendekat. Ketika ia sampai di depan pintu kamar Dimas, ia terhenti. Pintu itu sedikit terbuka, cukup untuk memberi pandangan samar ke dalam. Sang ibu melihat dengan jelas, Dimas dan Dira sedang duduk di sisi ranjang, berpegangan tangan. Tatapan mereka penuh dengan perasaan yang tak bisa disembunyikan lagi. Sang ibu terkejut, seakan dunia di sekitarnya berhenti berputar sejenak. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu, dan jantungnya berdegup keras. Apa yang sedang terjadi, pikirnya, meskipun dirinya sudah tahu jawabannya. Dalam keheningan yang mencekam, ibu mereka membalikkan badan dengan langkah gontai menuju kamar tidur. Ia duduk di tepi ranjang. Kepalanya penuh dengan pikiran yang bercabang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa anak-anaknya, yang selama ini selalu menjadi kebanggaan, tiba-tiba terjerat dalam hubungan yang salah? Dia tahu, hal ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Tak lama setelah itu, sang ayah pulang dari pertemuan bisnisnya, wajahnya tampak lelah. Namun seketika berubah ketika melihat ekspresi wajah istrinya yang tampak cemas. Tanpa banyak bicara, sang ibu memutuskan untuk memberitahu sang ayah apa yang baru saja ia lihat. "Pak, kita perlu bicara," katanya dengan suara bergetar. Malam itu juga, kedua orang tua mereka berbicara panjang lebar, meski hanya sedikit yang bisa diterima oleh sang ayah. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, ayah Dimas dan Dira pun akhirnya menyimpulkan satu hal, ini harus segera diatasi. Hubungan yang terjadi antara anak-anak mereka harus dihentikan. Karena itu tak bisa diterima oleh norma keluarga mereka. Keesokan harinya, kedua orang tua mereka mengadakan pertemuan keluarga yang sangat penting. Dimas dan Dira, yang tidak tahu apa yang telah terungkap, hanya bisa duduk dengan hati yang berdebar-debar. Mereka merasa aneh, karena ada ketegangan yang berbeda pagi itu. Setelah mereka duduk, ayah Dimas memulai pembicaraan dengan suara yang tegas dan penuh perintah. "Dimas, Dira," kata ayah dengan nada yang tidak bisa ditawar lagi. "Kami tahu apa yang terjadi di antara kalian. Apa yang kalian lakukan bukan hanya kesalahan besar, tapi juga aib bagi keluarga ini." Dimas menunduk, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dira yang duduk di sampingnya, hanya bisa menatap kosong ke depan. Bibirnya terkatup rapat. Mereka tahu, tak ada lagi jalan keluar. Ayah mereka sudah tahu. Dan itu berarti semua harapan mereka untuk menjalani hubungan ini harus pupus. "Kalian tidak bisa terus seperti ini. Keluarga kita tidak bisa menerima hal seperti ini. Kalian harus berpikir tentang nama baik keluarga. Ini bukan tentang kalian berdua saja, tapi tentang semua yang ada di sekitar kalian," ujar Ibu Dimas dengan suara yang terputus-putus, mencerminkan betapa kecewanya ia. Dira tak sanggup menahan air mata lagi. Ia menundukkan wajahnya, mengusap mata yang mulai berair. Setiap kata yang keluar dari mulut orang tuanya seperti tusukan yang menyakitkan. Perasaan cintanya pada Dimas begitu kuat, namun ia tahu, ia tidak bisa melawan keadaan. Cinta mereka adalah sesuatu yang terlarang. Ayahnya kemudian mengambil keputusan yang mengejutkan. "Dimas, kamu akan dijodohkan dengan Risa, anak dari rekan bisnis kami. Itu sudah final," tegasnya. Dimas merasa seolah-olah tubuhnya runtuh seketika. "Risa,
Gadis yang selama ini hanya ia kenal sebagai teman ayahnya, kini dijodohkan dengannya. Bagaimana mungkin ia tak bisa menerima kenyataan itu? Di dalam hatinya, hanya ada satu nama yang ia cintai, yaitu Dira. Namun, ia tak punya pilihan. Ia tahu, jika ia menentang keputusan ini, konsekuensinya akan jauh lebih besar. Dira yang mendengar itu, semakin terisak. Ia menatap Dimas dengan mata yang penuh harapan. Namun semuanya terasa begitu jauh. Ia tahu, tak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Dimas sudah dipilih untuk menjalani hidupnya dengan Risa, dan Dira harus merelakan cinta yang telah tumbuh di hatinya selama ini. Ini untuk kebaikan keluarga, tegas ayahnya lagi, seperti mengakhiri segala bentuk perdebatan. Malam itu, setelah pertemuan selesai, Dimas dan Dira kembali ke kamar masing-masing. Dimas duduk termenung di pinggir ranjang, menggenggam erat tangannya. Hatinya terasa hancur. Ia ingin berteriak, namun suara itu tak pernah keluar. Ia hanya bisa terdiam dalam kesedihan yang mendalam. Dira yang di kamar sebelah, tidak jauh berbeda. Ia menangis sepuasnya. Namun air mata itu tak lagi bisa menghapus segala rasa sakit yang menghinggapi hatinya. Cinta mereka yang begitu murni, terhalang oleh dunia yang tidak bisa menerima mereka. Dalam keheningan malam, mereka berdua hanya bisa berharap pada takdir. Namun, tak ada lagi jalan untuk mereka berdua. Keluarga itu telah berubah selamanya. Semua rencana yang mereka miliki harus dikesampingkan. Dimas kini harus melangkah menuju hidup baru yang penuh dengan tuntutan dan harapan orang tuanya. Sementara Dira harus menanggung perasaan yang tak pernah bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, dalam hati mereka berdua, cinta yang terlarang itu akan selalu ada, meskipun tak bisa mereka ukir dalam kehidupan nyata. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dukung channel ini agar semangat untuk membuat cerita yang lebih menarik lagi.